Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan statement dari pengamat politik dan militer Bung Slamet Ginting tentang 8 poin tuntutan purnawirawan TNI. Salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Menurut Bung Slamet Ginting, usulan tersebut sangatlah bagus. Alasannya kenapa? Mari kita simak bersama videonya. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai, di backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak, dari ada yang bekas jenderal TNI, jenderal polisi, para cendekiawan yang bergelar profesor doktor. Saya sebenarnya melihat tampang wajah ini mau muntah tadi. Pada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas yang bisa menghancurkan kita dan anak cucu kita. Apakah ada di antara kita yang mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin penipu ini, Indonesia maju? Setak saja tidak, mundur. Kebetulan saya diundang sebagai KBT itu, keluarga besar tentara. Gitu. Jadi itu halal bihalal presiden bersama dengan purnawirawan dari keluarga besar TNI Polri. Nah, memang menarik. Pengantinnya dua itu ya, Prabowo Subianto dengan Trisutrisno. Bintangnya ya? Bintangnya. Karena Prabowo, ini kan sebenarnya ditunggu-tunggu publik. Ya, kapan pertemuan Prabowo dengan Trisutrisno? Nah, itu terkait dengan tentu saja petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang minta Gibran diberhentikan, kan? Iya, betul. Diganti, diminta mundur. Oh, mundur ya? Diminta mundur. Kan 8 poin itu salah satu poin poin meminta. ke-8 itu kan yang menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Iya, karena ini purnawirawan, nggak main-main ya? Purnawirawan. Nah, figur Trisutrisno ini bukan baru kali ini saja menjadi pusat perhatian, mengkritik pemerintah dan segala macam. Pernah satu ketika sekitar tahun 2018, Trisutrisno itu mendatangi MPR. Dan dia meminta MPR mengembalikan GBHN, garis besar haluan negara. Dan bukan program jangka menengah ataupun jangka pendek ataupun jangka menengah. Yang seperti sekarang RPJM itu. Iya, betul. Waktu itu Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Nah, ini mungkin perlu dicontoh juga oleh Prabowo Subianto. Karena sama-sama dari militer nih. SBY dari militer, Prabowo dari militer menghadapi seniornya. Paling senior. Paling senior. Jadi Pak SBY ini apa-apaan ya kira-kira yang dilakukan Pak Tri ke MPR? Dia kirim itu Panglima TNI Joko Suyanto dan pimpinan TNI lainnya, misalnya Kapuspen dan lain, untuk mendatangi Pak Tri di rumahnya. Tanyakan, apa maksudnya? Setelah dijelaskan, ini kalau GBHN tidak dihidupkan kembali, maka semuanya, program-program jangka pendek, jangka menengah, hanya untuk pikirannya eksekutif aja. Tidak berpikir jangka panjang. Padahal seharusnya ini dibicarakan bersama dengan parlemen, yudikatif, dan lain-lain, pikiran bangsa ke depan. Setelah dijelaskan oleh Pak Tri di kediamannya, baru kemudian kalau gitu kita atur pertemuan dengan Pak Tri. Ternyata pikirannya visioner ke depan. Bertemulah Pak SBY dan lain-lain. Tidak cukup di situ. Pak Tri juga pernah melakukan gerakan yang namanya cabut mandat bersama tokoh aktivis senior Bang Hariman Siregar. Mengagetkan kok dia bisa seperti itu. Tapi Pak SBY menanggapinya dengan tenang. Waktu itu Pak SBY dengan JK. Tujuannya baik nih pasti. Jadi jangan kita menuduh yang reaktif gitu ya. Jadi saya ingat kata-kata Bung Karno. Kira-kira begini, berikan saya satu pemuda akan merubah dunia. Berbeda dengan 1000 orang tua hanya punya mimpi. Nah, tapi sekarang kondisinya berbeda. Berbalik. Berikan saya satu orang tua, Trisutrisno gitu. Dia akan mengubah kezaliman. Tapi 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan bermimpi menjadi komisaris BUMN. Nah, itu kan beda betul. Jadi, kalau kita melihat tokoh Trisutrisno itu, mengapa Titik Prabowo juga begitu menghormati? Saya ingat Pak Prabowo bilang bahwa di 2014 atau 2019 ketika kampanye pemilu, Indonesia bisa bubar tahun 2030. Nah, sekarang saya mau ingatkan Pak Prabowo. Indikasi Indonesia akan bubar 2030 terbuka lebar. Variabelnya begini. Dinasti politik Jokowi ini, terutama dengan naiknya Gibran menjadi wakil presiden terpilih 2024, ini akan jelas memicu perdebatan tajam tentang moralitas kekuasaan. Tentang apa lagi? Penyalahgunaan institusi. Apalagi? Ancaman terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Jadi, jika dianalisis secara strategis, saya belajar tentang ilmu politik, saya ingin mengingatkan bahwa jika dianalisis secara strategis,
maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah, ini yang harus kita lawan. Ini yang harus diwaspadai. Kita lawan. Jika tidak dikendalikan, apa yang diucapkan Prabowo bisa terjadi. Karena itu kita harus berpikir bersama. Jadi apa yang dikemukakan oleh purnawirawan itu justru menunjukkan bahwa, loh, justru yang demokratis itu para purnawirawan gitu loh. Bukan purnawirawan yang pragmatis, menuding-nuding. Penjilat, wah, bukan yang penjilat ya. Apa, suruh keluar aja dari Indonesia. Kampungan segala macam. Terus ada yang bilang, ini katanya permainan intelijen. Ya. Aduh, dia bilang. Dibuat-buat semuanya. Jadi, gitu ya. Mengapa politik dinasti Jokowi ini berbahaya sebagai variabel disintegrasi? Saya akan menjelaskan. Oke. Satu, legitimasi konstitusi yang dipaksakan. Nah, ini kan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres gitu. Ini tentu saja dinilai publik sebagai bentuk konstitusional, bentuk manipulasi konstitusi. Ini manipulasi konstitusi. Untuk apa? Untuk memuluskan anaknya Jokowi. Nah, kedua, ini juga memunculkan krisis legitimasi. Akan terus ini, Bung. Jadi jangan dianggap kemudian selesai dengan pesan moral dari purnawirawan ini. Enggak, akan terus. Dan ini menciptakan sentimen anti pusat. Jadi bisa ancaman des ya? Iya, ini karena nanti mereka kehilangan respect terhadap pemerintah pusat. Dan kehilangan harapan. Iya. Oh, berarti politik dinasti boleh dong. Nanti daerah-daerah akan melakukan yang sama. Ini bahaya. Yang kedua, jelaskan ada konsentrasi kekuasaan di keluarganya. Bayangkan rencana semula, setting untuk menjadikan Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang. Itu kan sebuah rahasia yang udah terbuka gitu loh. Ini konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga. Sudah jadi wapres, menantunya jadi gubernur, ini mau jadi wakil gubernur. Semua nah, iya, saya kira ini sistem kekuasaan menunjukkan pola neopatrimonialisme, bukan lagi meritokrasi. Makanya saya bilang, saya juga nggak mau tuh di TNI menjadi neopatrimonialisme. Sekarang itu terjadi ya? Loh, terjadi, era Jokowi. Begitu. Jadi begini, saya tuh kerap diundang ya, ada kumpulan-kumpulan bintang 3, bintang 4, ada tuh tersendiri. Kadang saya menjadi narasumber, mereka bikin acara pertemuan. Saya tanya, setuju nggak dengan program itu? Kami respect. Gimana dengan nomor 8? Kami setuju. Gitu. Ini sebenarnya trompet sudah dibunyikan oleh Pak Tri, mengingatkan kita semua, hei, kau yang mengaku prajurit profesional, yang katanya darahmu untuk negara, ini sekarang di depan mata kita ada pengkhianatan, maka kita harus bergerak. Jadi ketika ada orang yang kemudian melakukan kontra, orang akan melihat juga. Oh, ini yang kontra-kontra itu antara elit-elitnya yang suka keluar masuk ke Solo, kan begitu. Nah, ini yang juga harus kita ingatkan. Saya tidak menuduh Panglima TNI, kemudian Kasat, Kasau itu atas perintah Jokowi, enggak. Tapi silahkan saja publik menilai. Oke, Bung Slamet, kalau Bung Slamet lihat, itu kan 8 rekomendasi purnawirawan ya, yang salah satunya membuat heboh itu kan meminta Gibran untuk diganti ya. Kalau Bung Slamet lihat, apakah itu usulan yang tepat? Tepat. Saya bilang tepat. Karena begini, kalau tidak, Bung, ini tadi 2 poin sudah saya jelaskan, itu juga akan memicu yang namanya oposisi ekstrim. Oposisi ekstrim dan delegitimasi negara. Ini bahaya. Penjelasannya adalah, ketika rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, karena sistem politik dikendalikan oleh keluarga atau oligarki yang terbatas itu, maka saluran untuk alternatif gak ada. Akan memunculkan radikalisme. Radikalisme, kenapa? Ya karena akan ada gerakan-gerakan sipil. Ini harus diantisipasi. Gerakan sipil, gerakan agama, gerakan di daerah. Kita harusnya sudah belajar dong dari peristiwa ketika era pemerintahan Soekarno. Memicu gerakan-gerakan sipil, ada agama, gerakan ekonomi. Karena tidak punya ruang lagi untuk menyuarakan begitu. Dan ini sistem akan mendorong sistem menjadi ke arah anti negara. Karena negara tidak bisa memberikan contoh. Gitu. Nah, krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat ini harusnya dibaca oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto kalau main bola ibaratnya ya terlalu lama menggocek bola, tidak menendang ke gawang lawan, tapi jangan-jangan kemudian bolanya malah salah oper ke pemain lawan, akhirnya terjadi gol bunuh diri. Saya tidak ingin Prabowo itu gawangnya kegolan. Oke. Nah, itu ilustrasinya. Itu ilustrasinya. Jadi oleh karena itu menurut Bung Slamet Ginting memang perlu dilakukan pergantian wapres supaya tidak terjadi gol di gawang sendiri. Ya betul, karena ini akan memicu kalau tidak krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Karena mengapa? Ini kan menjadi krisis terhadap kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat loh, TAP MPR tentang KKN masih berlaku. Ya. Masih berlaku. Bisa tuh digugat dari situ. Ada juga Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi. Iya, betul. Ya. Jadi ini kan dengan keluarga Jokowi, orang merasa termarginalkan secara politik, secara ekonomi. Ini yang membuat saya bilang,
konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Jokowi waktu itu, jika tanpa koreksi, ini kan nggak ada yang berani lagi nih koreksi. Ya kita harus hormat dong kepada Patri. Itu koreksi terhadap apa? Kalau tidak ada koreksi, ini berisiko menciptakan perlawanan horizontal antar warga. Dan juga apa? Vertikal antara rakyat dengan pemerintah Prabowo Subianto. Jadi justru dia sayang kepada Prabowo. Patri ya? Iya. Pak Tri ini kan lulusan 59, Prabowo lulusan 74, beda 15 tahun gitu kan. Dia mengingatkan juniornya. Anaknya lah. Jangan sampai kemudian terjadi krisis vertikal, rakyat menuding pemerintahan Presiden Prabowo. Ini rasa sayang, seperti Pilkina. Memang pahit begitu ya. Tapi untuk menyembuhkan. Kalau soal dinasti, ini jelas jauh lebih parah dibandingkan dengan Orde Baru. Oke, saya ingin stop di situ. Berarti praktek dinasti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi lebih parah daripada... Lebih parah. Kalau soal ini, Pak Jokowi anaknya ikut. Menantunya ikut. Pamannya dari Gibran di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya adik iparnya di Mahkamah Konstitusi. Dan 3 siklus ini berurutan dalam proses calon presiden wakil presiden ini. Sempurna kan? Paman memutuskan pasal soal sedang dan pernah. Itu paman yang memutuskan. Dipakai oleh ponakan, direstui oleh bapak, dibantu oleh ipar dari anak. Nah, itu alias menantu dari bapak. Ditunjang lagi oleh saudara dari calon wakil presiden, anak dari bapak. Akhirnya untuk pertama kalinya, dinasti politik Jokowi yang haus akan kekuasaan, yang rakus akan kekuasaan, kalah juga. Nah, hal ini bisa dibuktikan ketika DPR sudah setuju dan sepakat memutuskan untuk mengikuti PKPU secara resmi dari putusan MK. Itu menandakan bahwa putra bungsu Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, tidak akan maju lagi untuk mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah di tahun ini. Dikarenakan usianya belum mencukupi. Akhirnya perjuangan kita selama ini tidak sia-sia, kita melakukan demonstrasi. Terima kasih kepada para mahasiswa, terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat karena mau menentang rejim dinasti politiknya Jokowi. Oke pemirsa, jadi itulah tadi statement yang luar biasa dari pengamat politik dan militer Bung Slamet Ginting. Selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari para netizen nih. Rakyat tidak akan tidur nyenyak kalau dinasti Jokowi nggak dihentikan. Ngimpi Indonesia emas hanya dongeng belaka, yang didapatkan malah kehancuran. Benar Bang Slamet Ginting, meritokrasi di TNI dan Polri perlu segera ditegakkan. Langkah pertama, Presiden Prabowo perlu segera mengganti Panglima TNI dan Kapolri. Sudah cukup 10 tahun negara ini diacak-acak Jokowi. Tatanan berbangsa dan bernegara dikangkangi untuk memuluskan dinasti politiknya. Tepat dan masuk akal apa yang dikatakan oleh Profesor Slamet Ginting. 10 tahun bangsa ini diobok-obok oleh orang-orang rakus dengan kekuasaan dan oligarki hitam. Menurut OCCRP, dugaan korupsi Jokowi sudah sangat masif, diduga mencapai ribuan triliun, merugikan keuangan negara dengan ugal-ugalan menggunakan APBN dan hutang-hutang luar negeri dan sumber lainnya. Harusnya KPK proaktif dan segera masukkan Jokowi dalam proses penyidikannya seperti di Korea, Malaysia, dan banyak negara lain. Apabila KPK diam saja seperti sekarang ini, tidak berani menyidik dugaan korupsi ribuan triliun, maka bubarkan saja KPK, karena rakyat sudah tidak percaya lagi. Oke, jadi seperti itu komen-komen dari para netizen. Bagaimana menurut pemirsa? Silahkan komentar dan diskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.